Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yakni susunan acara pertama, pembukaan acara oleh moderator. Susunan acara yang kedua akan diisi dengan penyampaian sosialisasi oleh rekan Elva dan Aulia. Susunan acara yang ketiga diisi oleh sesi tanya jawab. Susunan acara yang kelima melangkah pada acara penutup. Dan susunan acara yang terakhir adalah pengumuman peserta teraktif. Itulah susunan acara sosialisasi yang berlangsung pada hari ini. Agar mempersingkat waktu, mari mengawali acara dengan penyampaian sosialisasi oleh rekan Elva dan Aulia. Pemaparan pertama yang saya akan sampaikan adalah definisi kelaparan. Nah, apa itu sebenarnya kelaparan? Kelaparan merupakan kondisi hasil dari kurangnya konsumsi makanan. Kelaparan merupakan permasalahan global yang dihadapi banyak negara. Masalah kelaparan biasanya melanda negara-negara yang sedang mengalami konflik, krisis, dan negara berkembang. Meskipun negara maju juga tidak luput dari permasalahan ini, Indonesia tidak terkecuali. Kelaparan berarti kemiskinan. Keduanya seolah menjadi pasangan yang serasi dalam dinamika kehidupan di negara berkembang. Untuk mengatasi masalah kelaparan ini, Indonesia terlebih dahulu harus mengatasi masalah kemiskinan. 2. Faktor penyebab Indonesia mengalami kelaparan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kelaparan meliputi kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, diskriminasi dan impotensi seperti anak-anak, wanita, dan orang tua, tidak meratanya distribusi bahan pangan ke seluruh wilayah Indonesia. Faktor utama, yaitu ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Pangan tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi penyediaan pangan dari negara kepada perseorangan. Permasalahan dalam ketahanan pangan meliputi penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, pandemi, geopolitik, pertumbuhan penduduk, serta regenerasi petani dan nelayan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Penjelasan. Fenomena nyata Indonesia dilanda kelaparan. Tingkat kelaparan di Indonesia menurut data Global Hunger Index pada tahun 2021, Indonesia masih berada di level 18 dengan 17 juta jiwa atau 6,1% dari seluruh penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Dibandingkan tahun 2014 sampai 2016, seperti yang ada di video, saat ini Indonesia telah berhasil menurunkan angka kelaparan hingga setengahnya. Tapi masih banyak yang harus dilakukan, khususnya di wilayah bagian Indonesia Timur, seperti Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan sebagian Kalimantan, yang mana masih terdapat penduduk yang tidak memiliki makanan yang cukup. Materi yang keempat, yaitu upaya mengatasi kelaparan. Di sini ada 3 upaya mengatasi kelaparan. Yang pertama yaitu upaya konkret dari sudut pandang Pancasila. Pemerintah menerapkan beberapa strategi berkelanjutan tentang sistem pangan, yaitu penerapan kebijakan Indonesia Sustainable Food System. Yang kedua, upaya konkret dari sudut pandang keilmuan. Pemerintah menerapkan pendekatan kepada masyarakat dengan memberi sosialisasi tentang pengetahuan dan pendampingan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dan yang terakhir, perlu adanya rancangan undang-undang pemerataan pangan. Upaya dan kepedulian negara juga dapat ditunjukkan dengan membuat undang-undang dan peraturan hukum. Dengan cara ini, masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah ini. Tidak semua orang memiliki akses memenuhi makanan yang mereka butuhkan, menyebabkan kelaparan dan kekurangan gizi yang masih aktif di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Memang tidak semua daerah dapat menghasilkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga yang menjadi perhatian adalah bagaimana masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan hasil pertanian dari daerah lain dengan harga yang terjangkau. Sekian dari saya. Baik, rangkaian acara selanjutnya diisi dengan sesi tanya-jawab. Untuk para peserta yang ingin menanyakan, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Adisti, izin bertanya. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa sumber daya alam di Indonesia ini melimpah, namun pemanfaatannya masih kurang sehingga menyebabkan banyak orang di Indonesia masih mengalami stunting dan kelaparan.
Lalu bagaimana upaya pemerintah agar bisa memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah tersebut demi mewujudkan Indonesia tanpa kelaparan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Adisti. Untuk pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan Adisti. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengelola pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jadi manusia itu membutuhkan tumbuhan dan hewan dari alam untuk tetap hidup, baik untuk kebutuhan pangan, pakaian, maupun tempat tinggal. Namun, apabila hanya mengambil saja dari alam, maka sumber daya alam akan habis dan tidak produktif, sehingga manusia sebaiknya mengolahnya menjadi pertanian, perkebunan, ataupun peternakan. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan agar hasil sumber daya alam dapat terus diproduksi dan dimanfaatkan kegunaannya untuk menanggulangi Indonesia tanpa kelaparan. Apakah menjawab pertanyaannya? Baik, izin bertanya. Seperti yang telah dipaparkan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang masih mengalami kelaparan. Dan kebanyakan terjadi di daerah-daerah terpencil yang mengalami pembangunan tidak merata. Lalu bagaimana caranya memupuk kesadaran bagi semua masyarakat yang sudah tercukupi agar mereka bisa lebih peduli dan ikut berkontribusi membantu terhadap rakyat miskin tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Firly. Untuk pemateri, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya juga bagus sekali. Jadi, cara untuk memupuk kesadaran bagi masyarakat yang tercukupi tersebut adalah salah satunya dengan memperkaya ilmu pengetahuan mereka tentang Indonesia, termasuk persoalan apa saja yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yang kalian lakukan pada saat ini, yaitu mengikuti sosialisasi agar kalian tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa kok sebagian rakyat Indonesia bisa dilanda kelaparan. Dengan begitu, kalian akan bisa lebih aware dan memiliki sikap empati karena kalian sudah tahu bahwa masih banyak orang Indonesia yang kelaparan dan sebagai warga negara yang baik, kalian ingin ikut turut serta membantu mereka. Dengan cara apa membantunya? Bisa dengan cara, sekarang kan banyak platform online ya, yang bisa kalian gunakan secara praktis untuk berdonasi atau menggalang dana. Kalian tinggal transfer dari e-wallet kalian, menyisihkan sebagian uang jajan kalian, maka itu bisa sangat membantu mereka. Oke, untuk pertanyaan terakhir akan disampaikan Kak Wahidatul Dian. Dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, sejak pandemi akibat COVID di tahun 2019, pasokan pangan di Indonesia mengalami penurunan, terutama pada masyarakat miskin yang juga kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai krisis tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pemateri, dipersilakan untuk menjawab. Dalam pandemi COVID, bukan hanya masyarakat kurang mampu yang terkena krisis pasokan pangan, tetapi masyarakat dengan ekonomi menengah juga terkena dampak tersebut akibat adanya karantina. Sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa upaya seperti bantuan dana untuk UMKM ataupun masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Lalu juga meningkatkan produksi pangan dalam bidang pertanian. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang juga berperan dalam mengatasi pasokan pangan saat pandemi, seperti memberikan makanan kepada masyarakat yang kurang mampu maupun yang sedang dikarantina. Itulah tanggapan dari saya, semoga membantu. Terima kasih. Baik. Sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya akan ada pengumuman pertanyaan terbaik dan peserta teraktif. Nah, bagi peserta yang terpilih dapat menuliskan nomornya di chat meeting dan nanti akan mendapatkan saldo ShopeePay. Oke, yang menjadi peserta dengan pertanyaan terbaik dan teraktif adalah Kak Wahidatul Dian. Sekian dari rangkaian acara sosialisasi kita pada hari ini. Terima kasih bagi yang sudah bisa hadir. Mohon maaf bila kami ada salah dalam penyampaian dan semoga dapat menerima ilmu yang kita sampaikan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.